Yesus diserahkan, ribuan orang datang ke sana. Sebutlah 5.000, 6.000. Masih sedikit itu. Mungkin lebih dari situ. Bisa 10.000 datang. Dari 10.000 orang itu, keluarga muda, orang-orang muda yang datang untuk mempersembahkan anaknya untuk mengalami penyunatan atau dikuduskan bagi Tuhan, itu jumlahnya mungkin sekitar 2.000. Bisa bayangkan berapa bayi yang datang di sana? 1.000 sampai 1.500. Dan Joseph sama Mary mempersembahkan dua ekor burung tekukur atau sepasang, atau 2 ekor burung merpati. Kelihatan banget ekonomi keluarga Bethlehem itu ada di tengah. Ada di tengah. Paling kaya pakai lembu. Bawahnya pakai domba atau kambing. Bawahnya burung tekukur 2. Bawahnya gandum, bawahnya jelai. Joseph sama Mary ada di sini. Sebuah cerita, pesan buat kita. Berilah hari ini nasi goreng kami yang secukupnya. Loh ya toh? Ya kalau roti, melihat wajah Anda, roti mah cuma numpang lewat. Kira kan ini perutnya perut Jawa, harus makannya nasi. Ya toh? Kalau dari timur, makannya sagu. Berilah hari ini bakmi kami yang secukupnya. Apa artinya? Orang Kristen saya harus cerita. Menjadi orang Kristen, Anda mustahil jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Mustahil. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Karena kalau Anda pengen jadi orang terkaya di muka bumi, Anda kelihatannya harus menggunakan cara-cara dunia. Karena ada berapa hal yang kita nggak bisa tabrak di sana. Gitu. Nah, saya ngomong Kristen beneran ya, bukan Kristen ya, bukan Kristen. Lain lagi cerita ini Kristen beneran. Gitu. Salomo terpintar di muka bumi, Pak? Iya. Ada orang Kristen terpintar di muka bumi? Tidak jawabannya. Salomo terpintar? Iya. Hasilnya bagaimana? Ya. Makanya doa Bapak kami itu bagus sekali. Berikan hari ini nasi timbel kami yang secukupnya. Nah, itu dia. Hati-hati, saudara Tuhan, dibawa. Anda coba lihat ayat ke-25 dari Lukas kedua. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Siapa nama Simeon di sini? Tidak ada. Simeon diambil dari kata sema artinya mendengar. Gitu. Ia seorang benar, 2 saleh, menantikan penghiburan bagi Israel, artinya menantikan kedatangan Mesias. Roh Kudus ada di atasnya, ada 4. Benar, saleh, menantikan penghiburan atau menantikan Tuhan datang, Mesias datang, dan Roh Kudus atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum lihat Mesias. Mantap ya. Seumur hidup saya membaca kisah orang Yahudi, cuma ada 3 orang di muka bumi, orang Yahudi asli, yang punya janji tidak akan meninggal sebelum lihat Mesias. 1, Simeon. 2, Yohanes di Patmos, Rasul. Petrus tanya sama Tuhan Yesus, apa janjinya sama orang ini? Tuhan berkata, wah ini kepo banget nih Petrus nih. Petrus, jangan kepo gitu. Kalau aku pengen dia tinggal hidup sampai aku datang, bukan urusanmu. Tapi engkau Petrus ikut aku. Nah, kita berkata, tersiarlah kabar hari itu, bahwa Yohanes gak akan mati. Pertanyaan saya, yang kasih kabar siapa? Ya Petrus, kan gitu. Petrus dong yang menjadi ini. Gitu. Pertanyaannya, benar nggak Yohanes nggak mati sebelum lihat Tuhan Yesus? Benar. Yohanes tidak akan mati sebelum lihat Tuhan Yesus. Benar. Kapan dia lihat? Di Patmos. Bukan lihat fisik ya, lihat spiritual. Benar kan? Setelah dia melihat di Patmos, dia meninggal. Orang ketiga adalah Rabi Yitzhak Kaduri, yang sudah meninggal tahun 2006. Beritanya luar biasa. Ini orang Yahudi rabi terbesar yang dihormati luar biasa. Waktu dia meninggal di Yerusalem, yang ngiring jenazahnya 300.000 orang. Satu kota nggak bisa jalan, semuanya berhenti. Itu baru yang ngiring, belum yang berduka. Kenapa? Tahun 1908, di Indonesia masih Budi Utomo ini, Kebangkitan Nasional nih. 1908 dia mendapat janji bahwa dia tidak akan meninggal sebelum lihat Mesias. Dan 2003 dia ketemu sama Mesias. Dia nggak pernah kasih tahu siapa nama Mesiasnya, karena dia takut sekali orang Yahudi bisa marah. Anda tahu siapa nama Mesiasnya?
Namanya adalah Yeshua. Bukan promo nih, bukan promo. Anda kalau mau tahu cerita lengkapnya, silahkan klik YouTube channel saya. Nanti ada lengkap berseri ceritanya. Oke, dari Tuhan, 3. Nah, saya mau tanya ya, Bapak Ibu ya. Di tengah 10.000 orang, 2.000 keluarga muda, 1.500 bayi, dari mana dia tahu bayi yang itu adalah Tuhan Yesus, Mesias? Tahu dari mana? Alkitab berkata, langsung dia ke situ, dia lihat Joseph sama Mary, dia lihat ada bayi, dia ambil tuh bayi, dia gendong bayinya dan berkata begini, ayat 29. Sekarang ya Tuhan, biarkan hambamu ini pergi alias wafat dalam sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Artinya gini, aku sudah bebas, aku akan pulang pergi. Tuhan Yesus adalah pembebas. Rabi ini unik sekali. Simeon tidak terikat sama dunia sama sekali. Dia hanya berhasrat dalam hidup ini untuk dekat sama Tuhan. Buat dia, tinggal di muka bumi ini adalah sebuah kemah yang fana. Dan dia mendapat kelepasan dalam hidup, dalam semuanya, waktu ketemu sama Mesias. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu, dari semua yang hadir itu, tuh bayi Mesias? Muka bayi sama semua kan? Iya. Mata kita nggak bisa membedakan yang namanya manusia. Sulit. Binatang peliharaan kita, itu bedakan kita dari bau dan suara. Anda sering ketemu di PD ini karena Anda berteman dengan baik. Saya mau beritahu, Anda pernah ketemu orang Afrika? Saya beritahu, sama semua kan? Iya. Mereka lihat Anda, ini semua sama semua ini. Kembar semua, sama. Karena mata kita itu hanya mengidentifikasi orang-orang yang sering kita lihat. Pertanyaannya adalah, semua bayi mukanya sama kan? Dari mana Simeon tahu itu Tuhan Yesus? Begitu dia ketemu Tuhan Yesus, dia terbebas dari kemah duniawi. Anda bisa lihat bagaimana keselamatan diberikan luar biasa. Yesus adalah janji dari semua yang diharapkan nabi-nabi. Berikutnya, ayat ke-36. Lagi pula di situ ada Hana. Hana artinya grace. Siapa namanya Hana di sini? Kasih nama Hana, grace, anugerah artinya. Atau reward. Kalau biar laki kasih nama Yohana, Yohanes. Yohanes itu Yohanan. Kalau perempuan Yohana, kalau laki Yohanes gitu. Kalau mau keren lagi Hanael gitu. Hana Grace, seorang nabi perempuan, anak dari Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut usianya. Setelah ia kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Mungkin dia menikah umur 17. Suaminya meninggal waktu dia berusia 24 tahun. 60 tahun dia menjadi janda. Tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Waduh, ini PDPK banget nih. Ini PDPK banget nih. Kelihatan banget di sini. Sudah berpuasa dan berdoa, siang malam beribadah. Anda bisa bayangkan. Oma 84 tahun, tidak pernah keluar 60 tahun dari bait suci. Dan dia berpuasa, berdoa, beribadah. Dari mana 84 tahun? Di tengah 10.000 orang. Oma ini setahun 3 kali itu bait suci penuhnya bukan main. Setahun 3 kali dan bertahun-tahun selama 60 tahun. Pertanyaannya, tahu dari mana kalau itu bayi yang lagi lewat itu Mesias? Sesuai Tuhan, nomor 1. Bagaimana kita tahu kehadiran Tuhan? Jawabannya 1, waktu kita beribadah sama dia. Jangan khawatir. Anda bisa berasa Tuhan ada bersama Anda di kantor, di usaha, di family. Anda bisa berasa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena ada saya beribadah. Luar biasa. Pertanyaannya, siapa yang membuat mereka bisa mengidentifikasi dengan jelas? Roh Kudus ada di atasnya. Kata Alkitab ayat 26, dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Dari sini kita belajar. Dari sini kita belajar satu hal bahwa waktu Anda dekat dan saya dekat sama Tuhan. Dunia ini berubah terus Bapak Ibu. Sekarang begini saja kita normal berpikir. Vaksin datang kapan? Vaksin. Datangnya kapan vaksin? Hari ini yang paling kuat Moderna.
95%. Anda berani pakai yang punya Rusia? Rusia pada bulan Juli mengatakan bahwa mereka men-skip uji klinis nomor 3. Berani pakai? Nah, nggak tahu ya. Bodoh amat Pak, kita nggak pernah tahu ya. Modal kita apa? Jahe kencur, sudah gitu aja. Daripada pakai macam-macam ya. Orang kita ini kayak herbal kok. Ini saatnya kita minum jamu sekarang. Jemur, minum banyak jamu. Moderna yang terkuat 95%. Pakainya apa? RNA. Berikutnya nomor 2 apa? AstraZeneca. Mantap nih. Ya toh? Kita nggak pernah tahu. Kita cuma bergantung kepada medis. Tapi kita mengerti bahwa ada Tuhan di sana. Ini datang bulan apa? Desember? Udah turun belum duitnya? Oke, Januari, tengah turun. Rakyat kita 267 juta. Mau divaksin semua nggak? Oke, di bawah 15 tahun nggak usah. Yang berikutnya divaksin. Saya mau tanya, itu kira-kira selesai kapan tuh vaksin? Kalau hitungan resmi ya, Juni atau Agustus atau Juli Agustus 2022. Ayo, bagaimana Bapak Ibu yang sudah kaki gatel mau ke bioskop? Ayo, yang sudah gatel tuh ke gereja Bapak Ibu, bukan ke bioskop. Ya. Teruskan. Kalau meleset gimana? Oke, kalau meleset berarti Maret 2023. Ini luar biasa nih kondisi. Dari sini kita bisa tahu, berpegang pada Tuhan Yesus, melebihi segala hal. Tahu dari mana? Ya karena ada Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus. Firman. Pegang firman. Makanya ini hari yang baik untuk Anda membaca firman dan merenungkan. Saya percaya Anda baca firman Tuhan. Semua orang baca firman Tuhan, orang Kristen. Entah cuma satu ayat, entah satu kata-kata, atau haleluya 12 kali. Tapi kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk merenung firman. Tetap pegang firman Tuhan. Saya percaya bahwa Kristus adalah jawaban untuk segala masalah. Bukan cuma soal pandemi, tapi juga soal bencana alam. Ini gunung sudah batu-batu banyak. Dan ingat, jadi Kristen itu esensinya penting. Contoh. Bapak Ibu, sendok fungsinya apa? Buat ngelempar teman. Ya bisa. Sendok buat ngebobol penjara juga bisa kok. Ngeruk tanah bisa nggak? Bisa. Buat ngetok teman kita bisa. Ngelempar tetangga bisa. Tetapi pertanyaannya, esensinya sendok apa? Ya untuk menyuap makanan. Bangku tuh fungsinya apa? Ya buat batas untuk main bola ya bisa. Karena zaman dulu kan gitu. Sendal cepit buat batas main bola. Sekarang saya mau tanya, esensinya bangku tuh apa? Buat berdiri boleh? Boleh. Buat ornamen boleh? Bisa. Buat jongkok bisa. Tapi esensinya adalah untuk duduk. Sendal tuh esensinya untuk dipakai sebagai alas kaki. Nah, jadi sekarang pertanyaan gini, kekristenan tuh esensinya apa? Amanat agung. Tanpa amanat agung, kekristenan hanya sekedar keropos. Nomor 2, jadi saksi di mana Anda berada. Nah, jadi sekarang ini enak nih, begitu goncang. Saya percaya kita yang berpegang pada Kristus punya pengharapan. Karena kita berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya nggak tahu bagaimana kondisi Anda, bulan Maret, dalam waktu 8 hari, saya hilang 9 teman. Kalau sekarang sudah jelas, bahwa ke Wisma Atlet, pengobatannya jelas, pemerintah pakai APD, semuanya lengkap. Bulan Maret bagaimana Bapak Ibu? Medisnya belum siap, semuanya belum siap, orang masuk nggak pulang itu semuanya. Nah, 9 rekan saya dalam waktu 8 hari lewat. Jadi saya kehilangan waktu itu. Tapi hari ini kita percaya bahwa kita harus jadi saksi. Saya Tuhan, ada banyak orang stres hari ini. Nah, kita Kristen jangan stres. Kita ini harus kuat sama Tuhan, jangan stres. Nah, kalau Kristennya stres, siapa mau cerita tentang Tuhan lagi? Saya Tuhan, saya percaya Kristus adalah jawaban. Menghadapi ini semua, saya percaya Tuhan sudah kasih hikmat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.